مرحبا أهلا النوالي. Di dalam riwayat diterangkan oleh para ulama ada adab orang yang memberi. Nah, orang yang memberi, kata Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwa dia harus berterima kasih jika ada orang datang minta tolong kepadanya. Kenapa? Karena Allah yang gerakkan orang itu meminta tolong kepadanya untuk orang itu mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah. Kata Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib kalau 7 hari gak ada tamu yang datang di rumahnya, beliau sedih. Berarti Allah Ta'ala sudah menghalangi kebaikan itu kepadanya. Jangan sampai 7 hari itu kosong daripada memberikan sesuatu kepada para tamu yang datang atau orang-orang yang datang meminta pertolongan. Nah, itu hakikatnya seperti itu. Adab-adab bagi orang yang memberi, diantaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jangan ngungkit apa yang sudah diberikan. Dan jangan memberi dengan cara yang menyakitkan. Dilempar. Ini ambil uang. Kalau para ulama itu, kalau lempar beda. Itu sama murid, kasusnya beda itu. Itu kasih sayang. Karena kadang salah paham, gak paham. Itu masa ulama lempar-lempar makanan. Gak paham. Ini lagi sama murid. Itu bahasa perhatian. Bisa saja lempar nur di situ. Sedang lempar cahaya di situ. Tapi yang dimaksud di sini bukan murid, bukan dalam konteks tarbiyah, pendidikan, tapi dalam konteks minta tolong. Dia minta bantu kepada kita, kemudian kita beri dengan cara yang tidak baik. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kata Mufassir Abu Ja'far At-Tabari, maknanya adalah pahala kalian terhapus sedekah itu. Jadi sedekah yang kita keluarkan, yang nanti kita ungkit, pahala sedekah yang kita keluarkan terhapus, kata Abu Ja'far At-Tabari. Atau dengan menyakiti, memberi dengan cara yang tidak baik, menyakiti hatinya, itu juga akan menghapus daripada pahala sedekah tersebut. Begitu juga memberi dengan keadaan terpaksa. Dia ngasih tapi ngomel 1 minggu. Uang saya dipakai, sudah datang minta, sudah ambil 2 juta. 1 minggu begitu terus. Nah, ini juga kata para ulama, pahala sedekahnya hilang karena dia tidak tulus. Bahasa riwayat, makanan orang bakhil penyakit, makanan orang dermawan obat. Ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Bahasa kaum sufi, Imam Zunnun al-Misri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mulakin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dalam kitab Tabaqatul Auliya, Imam Zunnun mengatakan, ma'akaltu ta'am imri'in bakhilin wala mannanin illa wajadtu thiqalahu ala fuadi arba'ina sobaha. Tidaklah saya memakan makanan orang kikir. Dia kikir, tapi dia ngasih makan kita. Kata Imam Zunnun al-Misri, tidaklah saya memakan makanan dari orang kikir atau orang yang suka ngungkit pemberian, melainkan saya dapati hati saya menjadi berat untuk taat kepada Allah selama 40 pagi. Apa maksudnya? Karena dia berikan tidak tulus, sehingga menjadi apa? Energi yang negatif.
menjadi penyakit, menjadi maksiat, menjadi zulmah. Tapi kalau makanan orang dermawan, kebalikannya, menjadi cahaya, menjadi taat, menjadi energi positif, karena dia berikan dengan tulus. Dan ini merespon nih, makanan ini respon bagi yang beri itu. Di dalam hadis diceritakan makanan yang dimakan oleh ahli taat, makanannya bicara, alhamdulillah ya Allah, saya dimakan sama orang yang taat kepadamu. Nanti saya menjadi energi untuk dia ibadah kepadamu. Tapi kalau yang dimakan oleh orang fasik, dia mengatakan, ya Allah, celaka, saya dimakan sama orang yang maksiat kepadamu. Energi saya dijadikan untuk maksiat, meninggalkan kewajiban kepadamu, melakukan kemaksiatan. Berarti makanan itu punya respon dengan orang yang memiliki makanan itu atau harta tersebut. Kalau dia baik, makanan jadi baik, harta jadi baik. Kalau dia buruk, energi dari makanan itu juga menjadi buruk. Harta yang dia berikan juga menjadi buruk. Itu adab. Orang yang memberi jangan ngungkit, orang yang memberi jangan menyakiti, orang yang memberi jangan tidak tulus dalam memberi. Begitu juga adab kepada orang yang meminta. Nah, sekarang di sini dibahas adab kepada orang yang meminta. Ini adab paling penting, adab. Jangan dulu belajar ilmu, para ulama punya aturan. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Imam Malik mengatakan, lifatan min Quraisyin, ya akhi, ta'allam al-adab, qabla an tata'allam al-ilma. Wahai saudaraku, kamu belajar adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Salah satu murid dari Imam Malik mengatakan, saya belajar kepada Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. 18 tahun belajar adab, 2 tahunnya belajar. Kenapa adab begitu penting? Karena ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat bagi diri kita terkecuali kita harus beradab terlebih dahulu. Beradab kepada ilmu itu sendiri, beradab kepada guru, beradab kepada murid. Jadi adab itu juga guru kepada murid ada adabnya. Murid kepada guru juga ada adabnya. Ulama mengarang kitab kan? Ada kitab terkenal Adabul Alim wal Muta'allim, atau kitab Ta'lim wal Muta'allim, atau karya Ibnu Jamaah tentang masalah adab. Nah, ini kesemuanya untuk mendidik adab dulu baru ilmu. Adab orang yang meminta, syariat tidak melarang orang itu meminta kecuali dalam keadaan apa? Terdesak, susah, sudah gak ada pilihan lagi. Dan bukan penyakit. Bukan penyakit. Dia ketika meminta, tanggalkan itu sifat sombong. Karena memang aturannya dia lagi minta tolong ke orang tersebut. Jangan datang, Assalamualaikum, kita mau pinjam. Mari kamar. Lah ini minta tolong baru sombong. Sama Allah saja, Allah didik, kalau doa kepada Allah, kalian lagi minta sama Allah ini, tunjukkan kalian ini lagi butuh. Kok lagi butuh sombong? Bagaimana kalau kebalikannya? Kita yang butuh kepada dia. Bahaya. Wah, dia lagi butuh kepada kita, dia sombong. Fadu'ai wabtihali syahidun li iftikhari. Kalau lagi minta istighfari, butuh. Karena kan dia sudah tahu dia minta kepada orang yang baik. Kita dilarang minta kepada orang yang tidak baik. Ya? Karena gak boleh menghinakan harga diri di depan orang. Gak boleh merusak kehormatan kita di depan orang. Makanya dilihat dulu. Kalau mau minta tolong, lihat orangnya. Ini orang ini layak nih kita minta tolong. Dia baik. Dia gak umbar-umbar. Dia tutup kita punya aib ini. Ini kan aib sebenarnya. Bukan sesuatu yang bagus. Tapi karena sudah terpaksa.
Dan orang yang dapat, orang yang minta tolong ini, gak boleh dia tolak, kecuali dia tidak mampu menolong. Sebisa mungkin, sekalipun tidak sesuai permintaan, jangan sampai orang ini kembali tangan kosong. Dia minta bantunya berapa misalnya, kita adanya sekian kasih, yang penting ada bantuan. Adab bagi yang meminta, tunjukkan dirimu butuh kepadanya. Itu adab. Minta tolong, saya lagi butuh bantuan mungkin. Kemudian ini yang paling penting nih, poin penting. Jadi orang yang menolong itu kadang-kadang menilai bukan jumlah, tapi dinilai tanggung jawab. Misalnya akadnya dia mengatakan saya mau pinjam uang, insya Allah bulan depan saya ganti. Ini harus dipegang nih. Sekalipun dia pinjam 1.000 rupiah, karena bukan nilai yang dilihat, tapi omongan dia, janjinya dia katakan hutang sebulan itu harus dia lunasi. Jangan pura-pura gak tahu, karena bukan nilai yang dinilai, tapi apa? Apa yang dia lafadzkan itu sebagai janji. Ini udah minjamnya banyak, janjinya setahun sampai 10 tahun lupa, sampai 20 tahun lupa. Jadi bukan nilai, tapi apa? Omongannya. Nah orang akan bisa melihat, kalau dia pinjam lagi gak bakal dikasih. Faham ya? Jadi jujur, saya gak ada uang, bagaimana? Kalau mau pinjam, saya juga khawatir gak bisa ganti. Kalau bagaimana kalau saya minta tolong bisa? Ada berapa sih? Itu lebih terhormat. Oh sudah, kalau itu saya kasih. Saya kasih. Gak usah pinjam. Saya kasih. Nah pinjam meminjam ini, kata para ulama, banyak memunculkan permusuhan. Orang jadi gak enak hati gara penyakit ini nih. Tapi kalau sudah lafaz awal, saya butuh bantuan, ya sudah kasih. Tapi kalau lafaz saya mau pinjam, nanti tidak diganti, jadi masalah. Paling akal sudah gak enak hati. Apalagi minjamnya banyaknya. Yang ngasih juga kalau dia mampu, dia sudah bisa melihat keadaan orang ini. Bagaimana? Oh dia lagi susah begini. Nah dia ucap langsung, sudah gak perlu pinjam sudah. Saya kasih. Selesai masalah. Tapi kalau ada akad pinjam meminjam dan nanti tidak diganti, jadi putus hubungan. Hatinya gak enak. Baik yang meminjam ataupun yang dipinjam. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita disuruh optimis dan disuruh berusaha menjadi orang yang lebih manfaat. Jadi bukan dilarang. Jadi zuhud itu gak ada kaitan dengan harta. Kita gak bisa menilai orang itu zuhud dari harta. Oh dia kaya, dia gak zuhud. Gak bisa. Oh dia miskin, dia zuhud. Gak bisa. Ya dia miskin keadaan memang, bukan zuhud. Tapi tiap pagi pikirannya pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya. Yang kaya tiap paginya pengen berbagi, pengen berbagi. Yang zuhud siapa? Yang kaya apa yang miskin? Yang kaya sedekah, sedekah. Yang kaya ibadah, ibadah, sholat. Yang miskin angan-angan terus, pengen kaya, gak sholat. Zuhud dari mana? Kadang-kadang Allah uji karena tujuannya sudah berubah. Dunia segala-galanya, harta segala-galanya. Ditinggalkan itu kewajiban ibadah. Dia pikir dia hidup selama-lamanya di dunia. Tapi apa yang didapat? Justru ditambah susah dan susah dan susah. Karena konsepnya salah. Mencari rizki, meninggalkan sang pemberi rizki dengan alasan mencari rizki. Yang punya ditinggalkan. Alasannya apa? Cari rizki. Ini analogi berpikir yang kacau. Jaga warung samping masjid. Sholat azan ditinggal, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Tanya ke dia, masjid dekat-dekat gak sholat? Ya ini lagi cari rizki jadi. Lah yang punya ada di masjid. Bahasanya begitu.
Yang punya tuh, yang ngasih rizki ada. Harusnya kamu kalau ingin mendapatkan rizki, kamu harus dekat kepada sang pemberinya, bukan kepada rizkinya. Dan di sini ada kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal terkait masalah sedekah. Terkait masalah sedekah. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak orang alim. Alim, ahli hadis. Az-Zahabi mengatakan al-imam, al-hafiz, al-muhaddith, an-nagid. Seorang imam, ahli hadis, seorang kritikus hadis, dan juga seorang muhaddith, penghafal hadis, al-hafiz. Cuma ayahnya terlalu besar, sehingga anaknya itu namanya tertutup dengan kebesaran sang ayah. Imam Ahmad itu punya anak ulama semuanya, ulama besar sebenarnya. Ada namanya Soleh, tapi lain ibu. Kalau anaknya yang alim tuh namanya Abdullah bin Ahmad, lahir tahun 193 Hijriah, wafat 290. Nah, 290 Hijriah di Baghdad. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu yang ada saat ini, itu bukan tulisannya Imam Ahmad, tapi tulisan dan riwayat dari putranya, yaitu Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Makanya Az-Zahabi mengatakan dia meriwayatkan Al-Musnad kulluh. Semua musnad itu diriwayatkan oleh Abdullah. An-Nasa'i mengambil hadis juga kepada beliau, 2 hadis dalam sunan beliau. Imam Hakim juga membaca hadis kepada Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan Abu Nuaim Asbahani belajar ke murid daripada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ibunya namanya Raihanah. Ya, namanya Raihanah. Dimakamkan di Baghdad, di Irak. Dan beliau juga menulis kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah, menolak pemahaman akidah Jahmiyah. Ya, selain ahli hadis, beliau juga mutakallim dan ahli ilalul hadis, ilmu ilal hadis. Dan banyak ulama seperti Imam Ibnu Asakir itu punya sanad ilmu bersambung juga kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad masyhur, ya. Anaknya ini yang jarang dikaji biografinya, kitab-kitabnya. Padahal anaknya itu sangat luar biasa. Makanya kalau jadi ayah, jangan terlalu alim sekali. Kalau anak gak bisa kejar, tenggelam dia. Kalau ayahnya terlalu alim. Tapi kalau Imam Syafi'i juga punya anak ulama, tapi siapa yang kenal? Kenapa Imam Syafi'i terlalu besar? Hakada.